Shalom, Shalom Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Ibu Bapa serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat bertemu jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali datang ke Gereja Anugerah Sungai Durian. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Ibu Bapa serta saudara-saudari, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya kasih Kristus senantiasa memberkati kita semua. Ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang jadwal Natal kunjungan. Minggu pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2024 atau sore ini ada Natal kunjungan Pos PI Simpang Banian pada jam 19 WITA. Kemudian pada hari Senin 16 bulan 12 tahun 2024 Natal kunjungan di Sinar Kasih pada jam 19 WITA. Pada hari Selasa tanggal 17 bulan 12 tahun 2024 di Pondok Labu jam 19 WITA. Pada hari Rabu tanggal 18 bulan 12 tahun 2024 di Calon Jemaat Sion Bandu Bersinar pukul 19 WITA. Pada hari Jumat tanggal 20 bulan 12 tahun 2024 di Mangka jam 19 WITA. Dan pada hari Minggu tanggal 23 bulan 12 tahun 2024 tempat KPRP Resort GKS Samihim Bakau waktu 19 WITA. Demikian jadwal Natal kunjungan kita ya. Kemudian kita ada undangan dari gereja tetangga, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di Gereja Pantai Costa di Indonesia, Jemaat Immanuel Manunggul Baru. Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 jam 18 WIB sampai selesai WITA ya. Tempat GPDI Immanuel Manunggul Baru, kilometer 22 Jalan Petekel. Undangan yang kedua Natal di gereja tetangga kita, yaitu di Gereja Pantai Costa di Indonesia, di Jemaat GPDI Immanuel Sungai Durian pada hari Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024 jam 18 WITA ya, jam 18 WITA sampai selesai. Demikian jadwal kunjungan Natal beserta undangan yang disampaikan kepada kita. Dan di sini kita akan bagi ibu bapak yang hari ini mau berangkat Natal ke Pos PI Simpang Banian, kita akan berangkat jam 4 sore dan disediakan mobil ya. Bisa berhubungan nanti dengan Pak Tusrin atau Ibu Harmonis. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi ibu bapak dan kita semua yang sudah menyumbang untuk Natal di Pos PI di Pos PI Banian ya. Kiranya semua bantuan, baik bantuan dana maupun bentuk barang, bahkan bantuan doa, Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, untuk memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 bait 1 sampai yang ketiga. Jemaat sekalian saya undang untuk berdiri.
langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing buat kita sekalian, Mazmur 24 ayat 9 sampai dengan 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 bait yang pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun, kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Yesus. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia 33 ayat yang ke-8 berkata demikian, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh.
akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dalam Yefanya 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Yefanya 3 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Saya mengajak sidang jemaat sekalian membacanya secara bergantian dengan judul perikop Janji Keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan berikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalinya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi mendirikan dirimu di gunungku yang kudus. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menembus binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan keamanan di seluruh bumi. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, Kusuka Menuturkan. Yesus
hati kami Tuhan. Taburilah hati kami dengan benih-benih kebenaran firman, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih-benih firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam kelemahan kami untuk memahami, juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-9 dengan perikop nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu pasti masih lelah karena banyaknya kegiatan aktivitas kita dalam minggu-minggu ini. Saya pun sebenarnya begitu lelah, tetapi berbakti kepada Tuhan itu tidak boleh lelah. Selama kita masih ada kesempatan, kita harus datang menghadap Dia. Bapak Ibu, sebuah pertanyaan ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa rekan sekerja yang sudah tahu dan pernah mendengar hal ini. Pertanyaannya adalah, apa orang benar dan orang baik? Apa beda orang benar dan orang baik? Silakan Bapak Ibu yang mau jawab dari tempat duduk dengan suara yang nyaring, atau mungkin majelis dan para pelayan hari ini. Apa beda orang benar dan orang baik? Kalau tidak ada yang jawab, saya yang akan menjawab. Saya ambil contoh langsung. Mohon maaf kepada yang guru, tidak ada maksud untuk menyinggung ya. Hanya sekedar memberi contoh. Bapak Ibu di sekolah biasanya ada peraturan. Peraturan yang juga ada di perusahaan atau di tempat-tempat kerja. Biasanya apa peraturannya? Yang sama di sekolah, di tempat kerja, dalam aktivitas kita melakukan banyak kegiatan bersama dengan orang lain. Apa? Kehadiran. Kehadiran tepat waktu, betul. Sebenarnya jawabannya semua benar, tapi yang paling mudah itu kehadiran. Kalau yang kerja di perusahaan, masuk bekerja jam berapa?
Paman Ipet bekerja. Jam berapa? Jam 1. Ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8, terserah. Pokoknya di setiap tempat itu ada aturan tertulis. Yang bekerja di perusahaan itu, atau yang sekolah di sekolah, atau guru-guru, atau PNS, pasti ada aturan tertulis. Masuk bekerja jam 8. Itu contoh ya. Seorang guru yang baik, ketika dia bertemu murid yang terlambat, apa yang dia katakan? Kada papa aja nakai. Ikam terlambat, ibu ginta lambat, kompak kita berdua. Itu guru yang baik. Saya yakin guru seperti itu pasti dicintai. Benar atau tidak? Yang sekolah, benar atau tidak? Jadi guru favorit. Bisa jadi bestie dengan siswa. Karena kelakuannya sama. Nggak ada di wilayah ini. Saya pernah dulu, karena di beberapa tempat saya selalu mengajar agama. Di Bakau kemarin mengajar agama, baru di Sungai Durian saya tidak mengajar agama. Jadi saya guru selama 12 tahun tambah 15 tahun saya jadi guru. SD, SMP, SMA untuk agama, bahkan untuk orang-orang kuliah juga pernah saya mengajar untuk agama Kristen. Kalau mau jadi guru dia yang dicintai ya seperti itu. Pernah waktu saya mengajar, ada guru yang juga sangat disukai oleh siswa. Kenapa? Waktu istirahat nongkrong di belakang sekolah sama dengan siswa merokok. Bestie. Nah itu, dicintai betul. Waktu dikatakan ini guru favorit, diperkenalkan waktu saya pertama mengajar. Diperkenalkan guru-guru di ruang kelas, di ruang guru, lalu dikatakan ini guru paling terfavorit di sekolah. Wah, saya pikir luar biasa guru ini. Ternyata waktu saya tanya kenapa, ya itu tadi, jam istirahat di belakang sekolah merokok bersama dengan murid, ya, datang terlambat bersama dengan murid. Jadi tidak akan dihukum murid kalau kebetulan guru itu yang piket. Waktu kami sekolah, saya satu sekolah dengan suami, kami punya guru yang pemarah sekali. Disiplinnya tinggi, 5 menit saja terlambat Bapak Ibu, kami disuruh berlari di lapangan. Kalau tidak sanggup berlari maka kita harus sanggup pundak ini dipukul 5 kali. 10 menit 10 kali. Kira-kira guru yang seperti itu disukai atau tidak? Yang sekolah. Itu guru paling horor. Ada guru, murid diberi tugas. Setelah waktunya mengumpulkan tugas, gurunya lupa. Muridnya yang ingat, Bu ada tugas kemarin dikumpul enggak? Hah, ada tugas kehajar guru, kada usah aja. Enak itu. Zaman saya sekolah, jangan berani-berani kalau ada PR tidak dikerjakan. Ruang WC itu harus bersih, disikat oleh orang yang kerjakan tugas sekolah. Makanya kalau waktu kami sekolah, guru itu punya label. Yang ini guru favorit karena sangat baik. Sedangkan yang ini guru yang paling tidak disukai oleh murid. Jadi kalau pak pelajaran dia tidak masuk, seluruh murid berkata haleluya. Gurunya tidak masuk karena sakit, puji Tuhan kata mereka. Karena tidak ada yang marah-marah. Guru seperti ini guru yang benar sebenarnya. Yang satu tadi guru yang baik. Guru yang baik, pokoknya dia baik saja. Ada yang nakal, nggak apa-apa. Ada yang bandel, udah apa-apa. Aman dengan bapak, aman dengan ibu, aman. Guru yang benar, ketika murid tidak disiplin dia akan menghukum.
melatih murid yang ada. Kira-kira orang tua suka yang mana? Guru yang baik atau guru yang benar? Oh, bujur. Kadang-kadang orang tua juga salah. Anak saya ada 2 orang di sini, 3 hadir. Mah, guru di sekolah begini. Saya katakan, sudah, ikuti, lakukan yang diperintahkan. Saya tidak mau bela kalau anak-anak salah. Disiplin itu penting supaya kita menjadi benar. Coba bayangkan kalau dari waktu sekolah tidak pernah ditegur, sering masuk sekolah terlambat. Nanti Bapak Ibu bekerja di perusahaan, 1 bulan bekerja dipecat. Ada enggak di sini yang bekerja di perusahaan yang punya anak buah? Makanya Mang Rudi sering saya marah. Kalau enggak bekerja dengan bersih gereja ini, potong gaji. Harus disiplin, kita punya tanggung jawab. Di dalam nas kita hari ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada rekan-rekan sekerjanya. Kita mendengar ada beberapa nama orang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita. Dikatakan, Euodia ku nasihati. Bapak Ibu, tugas menasehati orang itu tidak mudah. Mengapa? Kita akan menerima konsekuensi tidak disukai. Jangankan guru, pendeta aja bisa ada yang disukai, ada yang tidak. Tetapi ingat baik-baik, ada yang baik, ada yang benar. Orang lebih suka kepada orang baik daripada orang benar, walaupun sebenarnya yang benarlah yang membuat karakter kita bertumbuh. Kita dididik berdisiplin, bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Demikian juga dalam hal iman. Rasul Paulus menasehati para sahabatnya agar mereka bersama-sama berjuang dalam pekabaran Injil yang mereka lakukan. Ada banyak masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Filipi. Tetapi Rasul Paulus tidak berhenti untuk mengingatkan, untuk mengajar dan menasehati jemaat supaya mereka bertumbuh di dalam iman. Tadi malam saya sempat syok ketika saya melayani di Bebunga. Pak pimpinan perusahaan ketika kami akan masuk ke dalam gereja, dia kan saya berada di depan, saya tidak nyaman. Karena ini pimpinan. Tapi dia katakan, saya di belakang Bapak. Ya, oh enggak, Ibu di depan. Di perusahaan ini saya yang pimpin. Tetap kenapa harus di depan? Nah, Ibu yang membawa kami ke sorga. Bayangkan Bapak Ibu. Dia seperti itu sambil senyum, tetapi saya syok. Berapa jemaat kita di Sungai Durian? 2 kakak, lebih mungkin. Itu kepala keluarga. Kalau anaknya 1, istrinya 1, harus 1 ya. Istri lalu anaknya 1 atau 2, kali 2, kali 3, kali 4, 400-an kita. 400 adalah tanggung jawab kami untuk membawa Bapak Ibu berjalan di jalan yang benar. Tidak mudah menjadi pelayan gereja. Bagi saya tidak tahu pendeta yang lain bagaimana mereka berpikir. Tidak mudah karena tanggung jawab moral Bapak Ibu.
kadang-kadang malam saya bisa menangis untuk jemaat di tempat ini. Ketika bersafaat untuk Bapak Ibu saya bisa menangis. Kadang ingin menyerah karena rasa takut akan tanggung jawab. 400 orang yang ada, ketika saya mati saya akan berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya ajarkan. Bagaimana saya sudah menggembalakan jemaat. Jadi Bapak Ibu, kalau kadang kala saya harus keras, itulah bentuk disiplin. Supaya kita bukan menjadi orang baik, tetapi menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang keempat oleh Rasul Paulus, ayat yang kelima, ayat yang keenam, yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kebaikan hati kita memang kadang-kadang harus diketahui orang. Karena kadang-kadang ada nas yang dipegang. Kalau kita melakukan kebaikan tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kiri. Tetapi Alkitab juga mencatat, kebaikan hati kita harus diketahui oleh orang lain. Bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya orang melihat teladan kita. Orang melihat Kristus itu ada di dalam diri kita melalui tindakan hidup kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk selalu mengucap syukur di hadapan Allah. Ini penting. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, bukan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, yang pertama, dia menasehati rekan-rekan sekerja juga kita agar kita tetap setia dalam pekabaran Injil, memberitakan kasih setia Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua, menjaga apa yang ada dalam pikiran kita, agar dalam pikiran kita yang ada hanyalah apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena nas hari ini di minggu Advent yang ketiga mengajak kita untuk saling menasehati. Maka nasihat saya kepada jemaat yang ada, ini sudah di akhir tahun. Ada banyak yang sudah terjadi dalam pelayanan gereja di sepanjang tahun 2024. Ada suka, ada duka, ada hal-hal baik, ada hal-hal buruk, ada hal-hal yang mendatangkan sukacita, ada hal-hal yang mendatangkan kekecewaan. Sebagai sahabat yang baik, saya berkata, kita tinggalkan semua itu. Mari kita persiapkan diri kita memasuki tahun yang baru. Kalau kita masih hidup, tahun 2025, kita tetap setia melayani Tuhan. Kita menjaga pikiran kita, hati kita, untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Minggu Advent yang ketiga, sebelum Tuhan Yesus datang, mari kita murnikan motivasi-motivasi diri kita. Jangan merajuk-rajuk lagi, jangan bahasa serikan lagi. Ini bahasa Banjar lah.
Bapak Ibu paham enggak bahasa Sarikan? Jangan saling melukai lagi. Jangan kita saling menuding lagi, tapi mari kita membangun kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus di jemaat di tempat ini yang dipercayakan kepada kita. Memasuki Minggu Adventus yang ketiga, sebelum lilin ini semua dinyalakan, ayo kita bergandeng tangan. Kita saling menguatkan, kita saling menyemangati, kita saling mendorong. Supaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama pulang ke sorga, ke rumah Bapa. Bapak Ibu akan mempertanggungjawabkan hidup Bapak Ibu ketika di dunia. Saya pun akan mempertanggungjawabkan hidup saya ketika saya di dunia. Ketika kita mempertanggungjawabkan hidup kita, mari kita mempertanggungjawabkannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita merendahkan diri kita, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih. Dan itu semua karena cintamu kepada kami. Engkau tidak mau kami binasa. Engkau tidak mau kami terhilang karena nama kami sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan, bimbing dan tuntun kami agar bukan keinginan dan kehendak kami, tetapi keinginan dan kehendak Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, menasehati kami. Itu adalah bukti cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ini. Harta kekayaan kami, usaha pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasih dan cintai. Biarlah semua yang berharga yang Tuhan telah berikan bagi kami, semuanya boleh kami pakai untuk melayani Tuhan. Bahkan bersama orang-orang yang kami cintai, kami boleh mempersembahkan hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Ya Tuhan, memasuki minggu sengsara yang ketiga ini, Engkau mengingatkan kami agar saling menasehati satu dengan yang lain. Dan yang paling utama, kami bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi orang-orang benar, bukan sekedar menjadi orang-orang baik. Biarlah kami dicintai karena kebenaran yang kami punya, ataupun biarlah kami dibenci, dimusuhi dengan kebenaran yang kami miliki. Karena penilaian Tuhanlah yang paling utama, yang harus menjadi pandu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sudah memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Tidak lama lagi kami akan memasuki Minggu Adventus yang keempat. Persiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami ini untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus Hakim yang adil di tengah dunia ini. Tolonglah kami, para orang tua, pasangan, anak-anak, agar kami senantiasa mencerminkan kehidupan kami sebagai pengikut-Mu.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas kemenyan, serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari NKB 199 bait yang pertama sampai persembahan selesai diedarkan. Yesus
kami. Dan teguhkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kidung Jemaat 415 bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu.